Kabar ini, kabar terkabar. Pemberian gelar pahlawan ini kan sebetulnya tidak hanya di Indonesia ya Pak. Iya. Di sejumlah negara juga ada, bahkan figur-figur besar seperti Napoleon, begitu ya, MacArthur, itu juga kan punya perdebatan. Bagaimana seorang pakar sejarah melihat kontroversi ini? Sebetulnya positif negatifnya, pro kontranya tuh lebih banyak mana sih Pak? Begini, kalau khusus Pak Harto itu, nah kita mulai Pak Harto, nggak perlu terlalu jauh. Anda mau mulai 1 Maret 49 atau mau mulai dari naik sebagai presiden tahun 67, ya tergantung. Nah, masing-masing punya maknanya. Serangan 1 Maret Pak Harto yang memegang peranan penting di Jogja. Gitu. Tapi ada keliru beliau sedikit ketika dia mengaku bahwa dialah yang mengambil inisiatif terhadap serangan 1 Maret. Kelirunya di situ. Karena apa? Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah inisiatif dari Hamengkubuwono. Oke, Hamengkubuwono. Nah, Pak Hamengkubuwono mengirim orang ke Pak Dirman memberitahu bahwa sebenarnya kita punya perlawanan pada Belanda ini hebat, cuma tidak pernah disiarkan karena selalu dengan serangan malam hari. Nah, lalu Pak Dirman katakan kepada Pak Hamengkubuwono, panggil Soeharto. Nah, maka dipanggillah Pak Harto. Nah, disitulah nanti Pak Harto berperan ketika menentukan perang dilakukan pada pagi hari. Dan siapa namanya? Van Langen, itu komandan tentara Belanda Jawa Tengah. Ketika sudah selesai jabat tangan sama Pak Harto, dia berkomentar, oh ini tuh Soeharto. Karena dalam pikirannya, tidak mungkin ada serangan besar bisa dilakukan pada pagi hari. Pada pagi hari, disitulah nama Presiden Soeharto, salah satunya ya, itu, berkibar. Nah lalu kemudian dia diangkat sebagai Panglima Komando Mandala kan, rencananya untuk merebut Irian Barat. Tapi kan Irian Barat tidak jadi direbut secara perang karena Amerika presiden kan ganti presiden dari Presiden Eisenhower kepada Presiden Kennedy. Nah, Eisenhower ini sangat benci sama Soeharto. Nah, makanya selama menuntut Irian Barat itu tidak pernah digubris. Nanti setelah ganti presiden Kennedy baru dibantu. Langsung malah Belanda dipaksa. Kalau kamu nggak mau kasih memberikan Indonesia Irian Barat bantuan Marshall Plan tidak dikasih. Kelabakan lah Amerika kan. Nah, jadi itu. Nah, tapi begini. Kalau mau melihat proses perjalanannya ke Orde Baru, itu harus dimulai dari proses ketika Orde Baru ini akan dibangun awal. Di awal ya? Iya. Jadi persoalannya adalah sebenarnya begini, juga perlu diberitahu kepada orang. Soekarno itu 20 tahun presiden, tapi hanya sekitar 5-6 tahun sebagai kepala pemerintahan. Jadi keliru kalau orang mengatakan Presiden Soekarno itu 20 tahun presiden, 20 tahun juga berkuasa. Enggak. Karena dari tahun 50 bahkan dari tahun 45 sistem pemerintahan kita kan
sistem pemerintahan kita kan parlementer. Parlementer, jadi tidak dianggap bagian itu ya Prof Iya, ya? tidak aja. Nah, nanti tahun 60 sampai kemudian sebenarnya 65 sudah tidak, tapi kan dia baru jatuh di ini 67. Jadi sekitar 6 tahun aja dia. Nah, tetapi begitu dia jadi presiden, maka Presiden Soekarno ini ada bukan penyakit ya, tapi dalam pikirannya itu persatuan. Yang tidak dapat dipersatukan pun mau dipersatukan. Nah, dan itu terjadi. Jadi beliau itu menulis sebuah artikel dan itu bisa dibaca di bawah Bendera Revolusi. Bab pertama dari Bendera Revolusinya Bung Karno itu adalah judulnya Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Itu tahun 26. Tujuannya untuk mempersatukan ketiga kekuatan politik ini untuk melawan Belanda. Untuk melawan Belanda pada awalnya. Untuk imperialisme, mengusir penjajah. Nah, setelah kita merdeka, dalam pikiran Bung Karno persatuan ini tetap. Nah, maka ketika dia memegang dengan dekret presiden, dia akan menjadi presiden kepala pemerintahan. Betul. Maka segera pada tahun 60 Nasakom itu dirumuskan dari tahun 26 itu. Dari awal di bawah Bendera Revolusi ini cikal bakalnya Nasakom ya. Iya. Jadi dirumuskan menjadi nasionalisme, agama komunis. Dan komunis. Nah, disinilah PKI mengambil jalan untuk mendapatkan ruang. Celahnya diambil. Celahnya di situ. Di situ. Nah, kalau mau menyingkatnya, begini. Setelah PKI dengan G30S dihancurkan, maka prosesnya kan Pak Harto jadi presiden tahun 67. Pejabat presiden tahun 67 dan presiden penuh 68. Nah, ada satu hal barangkali yang orang tidak pikirkan. Ketika Soeharto naik jadi presiden, Republik ini itu negara bangkrut. Oke. Jadi dalam kondisi bangkrut Pak Harto jadi presiden. Dan bangkrutnya lumayan tinggi. 600% inflasi. 600% inflasi, betul. Anda masih ingat. Betul. Nah, tapi hebatnya apa? Dia gunakan kesempatan kan ketika dia di sekolah di perwira itu kalau Akmil di Magelang? Bukan, yang perwira. Soeharto yang komandannya. Nah, kan yang ngajar ada beberapa orang ada di situ yang memang tidak senang juga sama Bung Karno. Ada Wijoyo, ada segala macam yang nanti digunakan. Di situ Soeharto mengenal mereka-mereka ini ketika datang sebagai pengajar. Nah, Pak Harto di tengah-tengah kebangkrutannya itu menggunakan ahli-ahli ekonomi dari UI. Yang maka ada istilah Berkeley. Dan itu sebenarnya ya kaitannya dengan ayahnya Prabowo juga. Pak Sumitro ya. Jadi begitu. Jadi Pak Harto ini, terserah Anda mau menilai bagaimana, ada beberapa hal. Ekonomi dibangkitkan oleh dia dengan menggunakan ahli-ahlinya. Ya, dan bagaimanapun juga toh dari bangkrut nggak punya duit, tentu harus mencari dari mana mendapat bantuan. Betul. Kan akhirnya ada pinjaman IJI, ketuanya Belanda malah, lalu ada Amerika, lalu ada Australia, ada Jepang terutama yang memberi bantuan. Nah, proses itulah maka dari bangkrut bisa menjadi salah satu negara yang berkembang, berhasil membangun ekonominya kembali. Betul. Nah,
Itu satu. Yang kedua, Pak Harto ini berjasa dalam menyebarkan pendidikan dasar. Sebelumnya, sekolah dasar itu belum tentu ada di desa. Begitu Pak Harto naik, maka salah satu yang direncanakan adalah pendidikan itu. Antara lain dengan Impres. SD Impres. SD Impres. Iya. Saya ingat sekali itu dulu nenek kakek saya cerita kalau nggak ada SD Impres nggak bisa baca katanya. Jadi betul sekali terasa sekali itu. Terasa. Jadi bukan hanya SD, mulai SD sudah pasti ada di kecamatan. SMP juga sudah mulai ada di kecamatan. Yang dulunya nggak mimpi orang. Tuh. Gitu. Dan ini kelihatannya Prof seperti deja vu. Kembali ke masa lalu, program ini kayaknya menginspirasi Pak Prabowo. Sekarang beliau bikin sekolah rakyat, yang khusus anak tidak mampu 4 juta itu gratis. Walaupun dan lain-lain. Walaupun ada juga kan dia bikin sekolah rakyat untuk orang-orang miskin. Lalu ada sekolah Garuda yang untuk pintar ya. Tapi menurut saya itu visi misinya awalnya mirip-mirip itu ya, ingin impress gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Pak Harto dalam hal tertentu seperti itu. Nah, yang mungkin menjadi kontroversi adalah sistem pemerintahannya yang dianggap sebagai otoriter. Kontroversinya di sistem pemerintahannya. Iya. Kenapa? Sebenarnya dalam hal tertentu dia juga punya jasa untuk memperbaiki sistem itu. Antara lain dia melakukan penyederhanaan partai kan. Semua partai Islam dijadikan menjadi P3. Semua partai non Islam dijadikan PDI saat itu. Nah, jadi artinya tetapi Golkar dijadikan sebagai partai. Walaupun tidak mau menggunakan kata partai. Di depannya kan? Tetap golongan karya. Karena golongan karya, alasannya pakai partai kerjanya cuma cari kedudukan. Nah, ternyata juga Golkar kedudukan melulu. Kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini memang tidak mudah untuk memberi penilaian di mana tempat Pak Harto dalam kaitan dengan itu. Tetapi kan begini, yang namanya calon pahlawan nasional itu sebenarnya ada beberapa kriteria. Kriteria syarat umum dan syarat khusus. Iya, itu yang harus. Tetapi ada yang lebih dari itu. Kalau sudah diusulkan lalu diperiksa oleh presiden, ya siapa yang mau mengatakan tidak boleh? Tidak boleh. Karena itu hak prerogatif dia, prerogatif dia. Gitu. Jadi ya terserah nanti. Cuma bagi Pak Prabowo sebagai presiden memang tidak mudah juga karena kaitan personliknya dengan Presiden Soeharto juga tidak bisa dipisahkan gitu. Sebagai tentara, sebagai anak buah, sebagai menantu juga susah, ya itu. Tetapi begini, memang di tengah masyarakat ada persoalan yang berkaitan dengan otoriter waktu itu. Sampai sekarang masih ada hari Kamisan kan? Aksi Kamisan, betul. Aksi Kamisan. Artinya masih ada kalau tidak salah 6 atau berapa orang yang belum ketemu. Nah itu tentu saja berkaitan dengan Pak Harto, berkaitan dengan Prabowo juga sebagai presiden. Disinilah faktor-faktor itu. Tetapi kalau kita mau melihat proses itu terjadi, memang ada persoalan misalnya pembunuhan. Ya, tapi kan situasi politik ketika itu juga memang tidak mudah. Dari Nasakom ketika PKI merasa berkuasa dan sebagainya, dia juga melakukan berbagai hal. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah itu Magetan, Madiun, Ngawi, betul. Segala macam yang seperti itu.
bahkan saya ada buku yang ditulis oleh seorang sarjana sejarah dari UNJ itu menunjukkan sekian banyak fakta, ada berapa kiai yang dibunuh oleh PKI saat itu. Nah, ada juga serbuan PKI terhadap latihan kepemimpinan PII. Oh, jadi pada saat itu PII lagi latihan diserang? Iya. Pemuda rakyat ya, itu peristiwa Kanigoro. Kanigoro, betul. Ya, peristiwa Kanigoro. Jadi masjid dimasuki, Al-Quran diinjak-injak dan sebagainya. GPII dibubarkan, pokoknya segala macam lah. Dan ketika itu juga HMI minta dibubarkan. Ada baunya PKI atau oleh PKI-nya? Oleh PKI. Oh, oleh PKI-nya. Oleh PKI, CGMI, PKI. Tapi ya, nah ini ada ceritanya itu. Kalau Anda mau dengar, jadi ini ceritanya ada di dalam bukunya Saifuddin Zuhri. Bekas menteri, dulu menteri agama. Lalu judul bukunya Berangkat dari Pesantren. Itu. Dia cerita begini. Suatu ketika dia ngomong dengan Pak Harto, dengan Pak Bung Karno. Saifuddin Zuhri tanya, saya dengar Bapak mau membubarkan HMI. Lalu Pak Bung Karno katakan iya. Lalu Pak Saifuddin Zuhri mengatakan, kenapa Pak? Oh, saya dengar cerita segala macam. Gitu dari Bung Karno. Nah, tapi Pak Saifuddin Zuhri katakan begini, itu kan baru kata orang. Ya, tapi tampaknya Pak Harto, Bung Karno agak ngotot, tetap mau. Lalu Pak Saifuddin Zuhri katakan begini, iya Pak, kalau begitu kita sudah sampai di sini aja. Putus hubungan. Iya. Jadi kalau Bapak mau bubarkan, ya saya mundur gitu ya kira-kira. Istilah dia gunakan, kita sampai di sini aja. Kaget Bung Karno, tidak menyangka itu. Tapi memang yang membela HMI ada Nasution, ada Ahmad Yani, lalu mahasiswa-mahasiswa Katolik juga membela HMI dan sebagainya. Jadi tidak mudah juga. Tapi yang mengagetkan Bung Karno itu kata-kata Saifuddin Zuhri. Nah, besoknya ketemu lagi, lalu Bung Karno katakan, saya nggak jadi bubarkan, tapi dibina. Hanya itu aja. Jadi ada faktor-faktor seperti ini yang melatar belakangi berbagai hal. Dan kalau kita kembali kepada Pak Harto, ya memang tidak bisa disangkal selama 32 tahun berkuasa, sistemnya memang otoriter. Ada pemilu, tapi yang selalu menangkan Golkar pasti. Iya, jadi itu fakta juga yang menunjukkan itu. Bahkan di Kompas kemarin ada sejumlah orang dipoto kan. Termasuk salah seorang diantaranya yang menolak itu Marzuki Darusman. Iya kan, mantan Menteri Jaksa Agungnya di eranya Pak Abdurrahman Wahid. Iya, tapi dulu dia tokoh Golkar juga. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi kalau orang mau memberi penilaian, ya kita berdua ini cuma berikan fakta. Faktanya sajikan kayak gitu, faktanya saja. Jadi Anda boleh mengatakan seperti ini, tapi ada fakta seperti ini. Anda mengatakan ini, ada seperti ini. Jadi dalam hal tertentu orang boleh mengatakan Pak Harto kejam karena saya tidak tahu apakah Anda baca juga, kan ada buku yang diterbitkan oleh anaknya kan. Di dalam buku itu Pak Harto mengatakan bahwa yang memerintahkan untuk melakukan
penembakan terhadap orang-orang yang dianggap orang jahat, gangster, Petrus itu sebenarnya Pak Beni Wurdani itu mengeluarkan pernyataan bahwa dialah yang memerintahkan. Tiba-tiba terbit buku itu Pak Harto ngaku mengatakan bahwa dia yang memerintahkan. Iya kan? Nah, artinya apa? Itu menunjukkan lagi bahwa Pak Harto dalam batas tertentu ya memang kejam. Iya kan? Dengan itu. Dan itu diakui oleh beliau sendiri. Betul. Gitu loh, bahwa dia yang memerintahkan penembakan itu. Ya begitulah ya Sob ya. Tadi Profesor Dr. Anhar Gonggong. Beliau ini memang sejarawan yang memang pakar ya di bidang sejarah Republik ini ya. Beliau tahulah ya seluk-beluknya Republik ini ya dari zaman kemerdekaan sampai sekarang juga ya. Dan itulah tadi ya mengapa Prof. Dr. Anhar Gonggong itu memberikan pilihan kepada rakyat Indonesia ya bagaimana cara menilainya, apakah pantas atau tidaknya Presiden kedua kita Soeharto itu diberikan gelar pahlawan ya. Mungkin ada yang melihat dari sisi satu, dari sisi dua, dan itu dikemukakan sama Pak Gonggong ya, bahwasannya ini loh Pak Harto ada juga yang bagusnya, ini loh ada yang baik, ada yang buruknya juga. Tinggal tergantung bagaimana kita melihatnya sih ya. Dan itu mungkin karena ada jasa yang besar yang tadi dikemukakan oleh Prof. Dr. Anhar Gonggong itu. Ya dulu tuh lagi zaman Pak Harto sebelum mau jadi presiden itu Indonesia tuh bangkrut sampai inflasi 6.000 apa 600 tadi dia bilang tuh ya. Ya artinya di situ kan ada peran dari Presiden Soeharto ini untuk membangkitkan ekonomi di Indonesia, dan tadi juga bagaimana masyarakat lah ya di bawah kepemimpinan Pak Harto waktu itu pendidikan itu memang digalakkan, sehingga tadi dibilang juga sama hostnya kalau dulu tuh kalau nggak ada sekolah yang didirikan Pak Harto itu mungkin nggak bisa baca dan itu sangat terasa katanya. Nah begitu. Di satu sisi Pak Harto itu ada buruknya ya karena kepemerintahannya ya yang diktator yang dinilai sebagian orang lah ya, dan bahkan juga ada korban-korbannya. Dan tadi Pak Gonggong juga cerita bahwasannya Petrus itu ya diakui sama Pak Harto sendiri bahwasannya beliau lah yang memerintahkan. Nah itu ya. Jadi kita tahu lah ya. Jadi kita bisa lihat lah ya pantas atau tidaknya Pak Harto itu diberi gelar pahlawan ya. Ya tinggal kita ngelihatnya aja bagaimana ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.